Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan Jumat kali ini kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat, masih diberikan umur panjang, dan lebih daripada itu semuanya Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu besar, nikmat iman dan Islam, sehingga kita mudah untuk melakukan amal-amal ibadah dan ketaatan, semuanya berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semuanya, kepada para tabi'in serta para ulama yang telah memberikan contoh yang baik kepada kita semuanya, begitu juga kepada setiap pengikut Nabi yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama salah satu kewajiban dalam agama kita yaitu mengenai kewajiban berhaji ke Baitullah. Yaitu berhaji ke Baitullah ini diwajibkan bagi orang-orang yang mampu secara fisik dan juga mampu secara finansial. Mampu secara fisik, punya kekuatan untuk melakukan manasik-manasik haji nantinya. Juga secara finansial, dia orang yang berpunya, dia orang yang mampu untuk mengeluarkan biaya besar sehingga bisa untuk pergi berhaji. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surat Ali Imran ayat ke-97. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Allah berfirman, dan kepada Allah lah setiap manusia itu wajib untuk menunaikan haji ke Baitullah. Di sini dikatakan man istata'a ilaihi sabila,
ditujukan bagi orang yang mampu untuk melakukan ibadah haji, yaitu mampu secara finansial, dia orang yang berpunya, yang memiliki penghasilan sehingga bisa untuk mengeluarkan biaya besar sehingga bisa pergi berhaji, dan juga mampu melakukan perjalanan secara fisik. Dan siapa yang mengingkari hal ini, ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ghani. Allah itu tidak membutuhkan makhluknya. Allah itu maha kaya dari apa yang ada di semesta alam. Kemudian kita juga mengetahui dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Di antara perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu perkara yang beliau katakan wahajjil bait, yaitu berhaji ke Baitullah. Dalam riwayat yang lainnya seperti dalam hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan dengan mastata'tum, bagi siapa yang mampu di antara kalian. Maka berhaji di sini dikaitkan dengan kemampuan. Ada pelajaran-pelajaran penting dari berhaji yang di sini kita bisa ambil dan kita bisa renungkan. Yang pertama, kadang dalam beberapa ibadah itu dikaitkan dengan kemampuan. Artinya kalau yang tidak mampu maka tidak dikenai kewajiban. Islam mendatangkan kemudahan. Dan di dalam surat Al-Baqarah Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidaklah membebani manusia kecuali apa yang mereka mampu untuk memikulnya. Allah tidaklah membebani manusia kecuali apa yang telah mereka mampu untuk memikulnya. Kalau tidak mampu untuk melakukannya maka tidak dibebani kewajiban tersebut. Maka kaitannya di sini dengan ibadah haji, Bapak sekalian perhatikan, Allah mengaitkannya dengan kemampuan melakukan perjalanan. Maka coba perhatikan dalam syariat-syariat kita yang lainnya, ketika kita tidak mampu berwudu, maka nanti ada gantinya juga. Saat tidak mampu ini maka ada penggantinya, yaitu beralih kepada tayamum. Saat tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, kita sholat sambil duduk. Kemudian dalam hal puasa, ketika kita dalam keadaan sakit, Allah katakan faman kana maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan melakukan safar, perjalanan jauh, maka kalau dia tidak puasa, fa iddatun min ayamin ukhar, hendaklah dia ganti puasanya di hari yang lainnya. Maka lihat, pelajaran yang pertama kita bisa petik dari ritual haji yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang sekarang sedang tindak haji. Kita lihat berarti dikaitkan dengan kemampuan. Kalau di luar kemampuan maka syariat tersebut nanti tidak dibebankan kepada kita, dikaitkan dengan kemampuan kita saja. Masya Allah, ini menunjukkan syariat Islam itu mendatangkan kemudahan bagi kita semuanya. Kemudian kita kalau melihat lagi dalam perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan man hajja lillah. Dalam suatu riwayat disebutkan dengan kalimat lillah, man hajja lillah falam yarfus wala yafsuk. Siapa yang berhaji karena Allah, lantas dia tidak keluar saat berhajinya kata-kata kotor, walam yafsuk, dan dia tidak melakukan kefasikan, roja'a kayaumi waladathu ummahatuhu. Roja'a kayaumi waladathu ummuhu. Kata Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, siapa yang berhaji karena Allah dan dia tidak melakukan kata-kata kotor, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, dan juga dia tidak melakukan kefasikan, maka pahalanya sangat-sangat besar. Dia akan kembali nanti selepas haji seperti seorang ibu yang melahirkan anaknya. Jadi seperti bayi yang baru lahir ketika orang itu baru pulang dari haji. Pelajaran yang bisa kita petik di sini yang kedua,
bahwasanya dalam ritual haji hendaklah dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin mengejar strata sosial. Bukan ingin mengejar kedudukan tertinggi di masyarakat. Bukan ingin mendapatkan pujian dari orang banyak. Wah, iki wong sugih pantas wis haji. Bukan ingin cari pujian, namun dia benar-benar berhaji memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan dalam surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Rabb-Nya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia melakukan amalan saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia berbuat syirik dengan melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin berjumpa dengan Allah dengan baik, berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang selamat, maka lakukanlah amal soleh yang sesuai dengan tuntunan. Kemudian yang kedua, lakukan amalan tersebut dengan ikhlas, ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama sampai punya kalimat seperti ini. Ibnu Umar itu pernah berkata, ketika melihat, wah ini banyak sekali sekarang yang pergi berhaji. Ibnu Umar lantas ketika itu berkata, iya memang mereka itu pergi haji, namun orang yang berhaji dengan benar itu sedikit. Orang yang pergi haji itu banyak, namun yang berhaji dengan benar itu sedikit. Atau kalimat singkatnya, orang yang pergi haji itu banyak, namun yang berhaji itu sedikit. Yang pergi itu banyak, namun yang berhaji itu sedikit. Kenapa? Karena kebanyakan tadi kata Ibnu Umar itu pergi haji cuma sekedar pergi saja, tidak punya modal ilmu, tidak punya modal amalan yang baik sampai di tanah suci, ya kemudian dia beramal asal-asalan, tidak memakai tuntunan, dan ada juga yang niatannya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kata Ibnu Umar, banyak yang pergi haji namun tidaklah berhaji. Banyak yang pergi haji namun tidaklah berhaji. Artinya dia cuma sekedar pergi, namun amalan hajinya itu ada yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti sholat kita. Banyak yang melakukan sholat, namun ada yang melakukan sholat, sholatnya tidak diterima. Karena pernah Nabi SAW itu menyaksikan ada seorang yang pernah masuk masjid. Dia sholat tidak memakai tumak nina. Dia sholat cepat-cepat, memakai perhitungan waktu. Maka ketika itu Nabi SAW katakan padanya, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu, sholatlah lagi, karena sebelumnya kamu itu memang benar-benar belum sholat. Dia ulangi lagi sholatnya. Nabi SAW tegur lagi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu. Kamu memang tadi sholat, namun sholatmu itu tidak benar. Sampai ketiga kalinya, sebelum Nabi SAW ingin menegurnya lagi, kemudian dia katakan kepada Rasul SAW, wahai Rasul, ini sholat yang sudah sangat-sangat benar aku itu lakukan. Ya, ma'usinu ghairahu fa'alimni. Ia katakan pada Rasul SAW, aku tidak pernah melakukan sholat yang sebaik daripada sholat yang aku lakukan saat ini. Sudahlah Rasul, ajarkanlah aku saja. Ajarkanlah aku sholat. Padahal tadi dia sholat. Rasul katakan juga, kamu itu sholat, namun tidak sholat dengan cara yang benar. Maka ketika itu Rasul SAW itu ajarkan, idza qumta ilas sholat fakabbir. Kalau kamu melaksanakan sholat, bertakbirlah. Summa aqra ma tayassara laka minal Qur'an. Summa aqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Lalu baca ayat Al-Qur'an yang mudah darimu, yaitu baca Al-Fatihah yang merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Summa rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian hendaklah ruku sampai engkau ruku dengan tumaknina. Dia tidak punya tumaknina. Summa rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian engkau berdiri tegak. Engkau berdiri tegak sampai badan-badanmu itu lurus. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai engkau melakukan sujud dengan tumaknina. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian hendaklah engkau itu bangkit dari sujud tadi sampai engkau itu duduk dalam keadaan tumaknina. Waf'ala zalika fi sholatika kulliha. Nabi SAW katakan, kalau mau sholat,
lakukanlah cara seperti tadi. Lakukanlah sholat dengan cara yang tadi sudah disebutkan. Poin penting di sini kita bisa ambil pelajaran, yaitu lakukanlah sholat dengan tumak nina. Pelajaran yang terakhir lagi bagi yang berhaji, orang yang pergi berhaji hendaklah mengambil harta yang baik, menggunakan harta yang halal. Bukan dari hasil dia itu berjudi, bukan dari hasil dia itu pasang nomor, bukan dari hasil dia itu menipu, bukan dari hasil dia korupsi, bukan dari hasil yang lebih parah lagi dengan cara kesyirikan, pesugihan yang dia tempuh. Orang pergi haji sama seperti dia itu menafkahi keluarga, dia tempuh cara-cara yang halal. Karena dengan cara yang halal ini yang akan membuat amalan itu diterima. Dan Nabi SAW itu katakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu thayyib, tidaklah menerima kecuali yang thayyib. Allah itu baik dan tidaklah menerima kecuali dari yang halal-halal saja. Maka amalan haji kalau ini berasal dari harta yang haram, maka amalan tersebut tidak akan diterima. Maka begitu juga dengan sedekah kita yang kita keluarkan. Kalau kita keluarkan dari harta yang haram, maka harta tersebut akan membuat sedekah kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya tadi dari 3 pelajaran yang bisa kita ambil, berhaji itu bagi yang mampu. Berhaji itu butuh keikhlasan, bukan hanya sekedar berhaji, dan juga berusaha untuk sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang namanya berhaji juga dapat kita ambil pelajaran, hendaklah kita perhatikan harta kita. Gunakan harta-harta yang halal untuk berhaji. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin, para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis dari Aisyah. Ia katakan pada Rasul SAW, wahai Rasul SAW, engkau tahu jihad yang paling afdal, jihad yang paling utama, dan bolehkah kami, yaitu para wanita, pergi untuk berjihad? Kemudian Nabi SAW katakan kepada Aisyah, jika wanita itu ingin pergi berjihad, beliau katakan afdolul jihad hajjun mabrur. Sebaik-baik jihad itu adalah haji yang mabrur. Sebaik-baik jihad itu adalah haji yang mabrur. Perhatikan pada kalimat dikatakan haji yang mabrur. Mabrur ini berasal dari kata dalam bahasa Arab albir, yang punya makna kebaikan. Artinya kalau orang itu berhaji, hajinya haji mabrur, setelah berhaji berarti jadi orang yang lebih baik. Jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Atau dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, beliau katakan mabrur yang dimaksud huwallazi la yartakibu sahibuhu fi ma'siyah. Kata Imam Nawawi, orang yang hajinya mabrur setelah dia berhaji, atau ketika dia berhaji dia tidak melakukan maksiat lagi, atau maksiat yang dia minimalkan, dan dia jadi orang-orang yang benar-benar bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita petik dari amalan haji yang mabrur di sini? Bukan hanya amalan haji yang kita butuh mabrur. Amalan sholat kita juga butuh mabrur. Amalan puasa kita juga kita butuh mabrur. Amalan sedekah kita dan amalan-amalan yang lainnya kita juga butuh mabrur. Yang dimaksud sini apa? Yaitu kita butuh amalan-amalan tadi kita jaga terus. Dan juga kita butuh agar setelah melakukan amalan-amalan soleh, kita jadi lebih baik daripada sebelumnya.
Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita mendoakan kepada orang-orang yang sekarang pergi berhaji, mudah-mudahan haji yang mereka jalankan adalah haji yang dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, haji yang diberikan kemudahan dalam perjalanan dan juga dalam melakukan manasik-manasik haji yang ada, dan mudah-mudahan setelah mereka kembali mereka bersih dari dosa-dosa dan kesemuanya menjadi haji yang mabrur, yang penuh dengan kebaikan setelah itu. Dan kita pun yang belum sempat dan punya keinginan untuk berhaji, Allah mudahkan untuk segera untuk melakukan ibadah wajib yang mulia, yaitu ibadah haji. Di akhir khutbah ini kita ingatkan untuk berselawat kepada Nabi SAW. Siapa yang berselawat sekali, maka Allah akan membalas selawatnya sebanyak 10 kali. Dan balasan selawat ini adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah kita panjatkan doa pada Allah di hari penuh berkah ini, di hari yang dikabulkan setiap doa-doa. Ya, mudah-mudahan doa-doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najina minaz zulumati ila nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa ja'alna syakirina li ni'amika musannina bi 'alaika qabilina laha wa timmaha 'alaina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Nah, itulah video-video Darus Sholihin TV. Dukung Darus Sholihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.